Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya merasa tidak sedang membela diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa atau siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir mulut saya berbicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kala tiba waktunya, saya akan berhenti dan diam untuk selamanya. Semua tuduhan terhadap saya memang benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Karena bagi saya, kematian adalah kehidupan yang kedua. Saya tidak butuh penasihat hukum. Saya tidak butuh pembela, karena saya memang tidak mampu untuk membayarnya. Nama saya Sumara. Usia saya 36 tahun. Seorang TKW, seorang babu. Namun justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terendah dalam struktural manusia. Tidak semua orang seberani saya untuk menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya merangkak, menjilat kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya untuk tidak berbicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana bagi para majikan saya. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah saya. Saya tidak pernah berani, karena di Karangsari tempat saya dilahirkan, selalu membuat saya gugup. Gugup karena perkataan dan bisikan-bisikan yang selalu saya dengar dari kedua telinga saya. Kegugupan itu bermula ketika saya berada di bangku madrasah. Saat Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji, yang tergolong ke dalam organisasi PKI. PKI benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarkan dengan takjub, membayangkan betapa jahatnya orang yang telah membunuh para jenderal itu. Tapi tiba-tiba saya mendengar dari belakang telinga saya bisikan-bisikan tepat di tempat saya duduk. Mereka mengatakan, bapaknya Sumara itu kan PKI. Apa iya? Lah, sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Rasanya saya ingin bertanya pada Simbo. Dan malamnya saya memutuskan untuk bertanya pada Simbo. Mbok, apa benar bapak itu orang PKI, Mbok? Tapi Simbo hanya memandang wajah saya. Mukanya memucat dan bibirnya bergetar. Semua pertanyaan saya terjawab pada malam berikutnya. Namun bukan dari Simbo, tetapi Simbahlah yang menceritakannya. Dan Simbah mengatakan, bapakmu itu orang yang lugundo, sehari-hari kerjanya terus kelapa dan ngusir andong. Bapakmu biasanya ngantarkan Den Wasto ke sebuah rumah di desa Karangrejo. Lama-lama, dan Projo Pak Lurah kita bertanya pada Simbah, Lelah, mantu sampean itu sering nyetor gula ke koperasi PKI toh? Dan Simbahmu ini menjawab,
Masto. Dan Pak Lurah hanya manggut-manggut. Tapi Simbah tahu kalau sebenarnya Pak Lurah tidak suka. Setelah saat itu, bapakmu tidak lagi menyuruh kami untuk menyetor bulan kepada Den Masto. Karena Den Masto sudah diciduk dan koperasinya ditutup. Tapi yang membuat Simbahmu ini bingung, setelah bapakmu pulang, tiba-tiba 2 tentara menyeret bapakmu bersama Den Projo dan diiringi oleh orang-orang kampung. Simbahmu menangis, Simbahmu menjerit, dan tubuh Simbah bergetar dan bertanya-tanya. Aduh Gusti, lah Suliman itu gak tahu apa-apa kok. Tapi orang-orang bilang Suliman itu antek. Suliman itu antek. Begitulah, semenjak saat itu, seluruh keluargaku tak lagi melihat bapak. Apalagi saya, sekalipun tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya, bayangan bapak selalu menguntit di sepanjang hidup saya. Hingga membuat saya takut untuk mendongak, membuat saya takut untuk berbicara, membuat saya merasa kehilangan separuh hidup saya. Orang bilang, pendidikan dapat mengatasi dari keterjupitan. Dan saya percaya itu. Pernah dulu waktu saya melamar pekerjaan dengan ijazah madrasah, pekerjaan yang cocok bagi saya hanya menjadi babu. Suatu ketika, majikan saya sedang pergi keluar kota. Saya gunakan kesempatan itu untuk tidur siang, karena selama bekerja, saya tidak pernah merasakan namanya tidur siang. Saking inginnya tidur, hujan turun deras. Pakaian majikan saya basah, terjatuh, dan sebagian ada yang kotor. Saya takut dan saya gugup. Ketika majikan saya pulang, bukan hanya amarah dan cacian yang saya terima. Saya dipukuli. Gaji saya selama 2 bulan hilang untuk mengganti kesalahan saya. Tidak hanya itu, saya juga dihina. Saya dihina sebagai seorang koruptor waktu. Lalu apa yang dilakukan oleh majikan saya? Mengambil uang saya selama 2 bulan? Apakah itu bukan koruptor? Saya sedih, saya sakit, saya kecewa, dan saya marah. Akhirnya saya minggat dan pulang ke kampung. Biarpun susah payah, saya tetap melanjutkan pendidikan saya agar hidup saya menjadi lebih baik. Saya berhasil memegang 3 ijazah SMA. Dengan predikat yang terbaik saya bangga. Saya sangat bangga karena nilai-nilai saya bagus. Tapi kebanggaan itu menjadi rapuh dan sirna. Sirna karena saya selalu terdepak dari pintu ke pintu ketika saya melamar pekerjaan. Terjenggal karena bayangan bapak saya yang selalu menguntit di belakang nama saya. Bayangan bapak saya juga menggelapkan nama saya ketika saya mencari surat keterangan bersih dari ormas terlarang untuk mendaftar sebagai PNS. Jika memang bapak saya bersalah, lantas apa iya harus aku dan keluargaku yang harus menanggung semua dosa itu? Dikucilkan, hak-hak kami dirampas, selalu terdepak dari negeri sendiri. Demikianlah hati ini menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Setelah itu, saya memutuskan untuk bekerja pada seorang juragan beras di sebuah kota. Namanya Bu Jurwati. Saat saya bekerja di sana, saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Dan saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Saat itu rasanya hati saya melambung tinggi, tapi kemudian terpelanting dan jatuh ke dalam jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur manakala dia tahu sejarah keluarga saya. Haram jadah bagi seorang tentara jika mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan bapak menguntit di belakang nama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Saya memutuskan untuk berhenti. Kemudian saya ingin pergi mencari tempat di mana bayangan bapak tidak menguntit saya lagi. Saya bingung dan saya gundah. Dan di tengah kegundahan itu, ibu saya mengatakan, "Sum, kamu gak mau pergi ke Arab? Lihat tuh si Kona,
pulang dari Arab, rumahnya jadi gedung markom-markom. Bisa beli tanah, bisa beli motor, bisa beli kebo. Lihat juga si Sunarti, anaknya Lek Mariam. 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan. Saya hanya terdiam. Tapi pikiran Simbo mengganggu saya. Semua perkataannya membuat saya berpikir, saya harus pergi ke Arab. Segalanya kami urus. Tanah Simbo, peninggalan Bapak ludes terjual untuk mengurus semua biaya. Mulai dari biaya administrasi kelurahan, biaya Depnaker, biaya biro tenaga kerja, dan seluruh biaya tetek bengek yang panjang dan terkait. Saya tahu dan saya paham, memang harus begitu caranya. Termasuk cara agar saya bisa mendapatkan surat keterangan bersih diri dengan membayar 200.000 kepada Pak Lurah. Termasuk semuanya saya paham. Membuat paspor dengan membayar 3 kali lipat dari harga semestinya, memberikan tip pada karyawan Depnaker, memberikan tip pada calo, memberikan tip pada biro, pada anu, semuanya saya paham bahwa semuanya akan menjadi beres dengan memberikan selipan-selipan itu. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM terbaik, menjadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil menjadi irama kain pel, teori berpidato jadi omelan majikan, dan pulau dari Sabang sampai Merauke yang kubur makmur, gempah limpah menjerawi, lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya, tentang kepribadian bangsa Indonesia yang adil makmur, ramah tamah, kekeluargaan, dan gotong royong. Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya hanya menjadi rakyat selipan. Kepala saya tak boleh menyembul di tengah kerumunan. Setengah gelap, tak boleh mendongak, tak boleh bicara. Di depak sana, di depak sini, dikuntitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi budak, menjual segala mimpi untuk hidup lebih baik. Saya hanguskan cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit, getir, dan masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi mudah, jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa seperti ular menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetaplah kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya hilang selama 1 tahun untuk alasan detek bengek dan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya menjadi rakyat selipan di negeri sendiri. Tidak boleh memperlihatkan kepala, tidak boleh menyimpulkan kepala. Apakah di negeri orang saya masih dibelatakan? Tidak. Kesadaran itu tiba-tiba muncul. Saya harus mendongakkan wajah saya. Saya harus meludahi wajah orang-orang yang sudah membinatangkan saya. Saya mengangkat tangan, kemudian menarik pisau yang tajam dan untuk saya tusukkan ke jantung hatinya. Majikan saya bunuh. Semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Saya sadar, saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak butuh penasihat hukum, saya tidak butuh pembela. Untuk itu tidak perlulah saya dipulangkan untuk dihakimi di negara saya. Karena saya menyadari tidak ada yang dapat dihisap dari seorang babu seperti saya. Dan saya menjadi ragu, apakah hukum di negara saya dapat membela saya?
hakim yang terhormat, inilah saya. Bagi saya, penderitaan, perjuangan, dan harapan semuanya untuk berkeberanian. Saya hidup dalam harapan yang menjadikan penjara. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Dan sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping kehidupan. Dan sekarang keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya, itulah yang harus saya jalani. Dengan berani saya mengatakan, senang, sedih, pahala dan dosa, semuanya sama. Sama-sama ada risiko. Inilah saya, Sumangga. Saya siap mati.